Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang makalah reformasi birokrasi dengan rekan saya sendiri Ahmad Hairul Umam dengan MBM 2019 310 134 dengan rekan saya atas nama Wahyudi 2019 310 121 dan rekan saya Anis Ubaidillah 2019 310 119. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintah Indonesia saat ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta perubahan pada mindset dan kultur set pegawai. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi birokrasi pemerintahan, perbaikan penggunaan keuangan negara, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini bertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyudi. Persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu konsep reformasi birokrasi. Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup pekerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya, birokrasi menguasai aspek-aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai kewenangan terhadap akses-akses seperti sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta menguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain. Dengan posisi, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, birokrasi dengan aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis terspesialisasi yang tidak dimiliki oleh pihak luar birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi, dan lain-lain. Dalam konteks policy making proses, birokrasi di Indonesia juga memegang peranan penting pada semua tahapan, mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari gambaran di atas nyatalah bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang cukup besar. Peran birokrasi tersebut akan turut menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Anis Ubaidillah. Baik, saya Anis Ubaidillah akan melanjutkan permateri yang kedua, yaitu perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca runtuhnya era Orde Baru, dalam reformasi birokrasi Indonesia, tahap pertama dari 2010 sampai 2014, Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya. Suatu struktur birokrasi yang tampak seperti model Weberian, namun dalam penerapannya lebih dekat kepada model patronase yang sentralistis. Berbeda dengan era Orde Baru. Dalam Orde Baru, reformasi sistem birokrasi ditata kembali untuk menghilangkan model patronase, antara lain melalui penyusunan tupoksi, indikator kinerja, dan job grading. Langkah awal penataan birokrasi sejauh ini patut diapresiasi dan telah menunjukkan hasil dalam kestabilan struktur birokrasi. Beberapa sektor pemerintah termasuk Kementerian Keuangan,
telah berhasil menjadi pelopor reformasi birokrasi yang ditunjang oleh upaya keras pemberantasan korupsi tiada henti oleh KPK. Namun harus diakui di sebagai sektor pemerintah pusat dan daerah, penegakan prinsip-prinsip transparansi, stabilitas, dan predictability model Webrian dalam pengambilan kebijakan belum berjalan mulus. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, model birokrasi kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan saat ini pada umumnya masih menganut prinsip-prinsip model Webrian sebagai diusung oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Walaupun demikian, terdapat lembaga pemerintah seperti Kementerian PPN atau Bappenas yang sudah memelopori penerapan sebagai model NPM sejak tahun 2004 melalui penghapusan dan pengalihan jabatan eselon 4 di kedeputian ke jabatan fungsional perencana JFP. Baik, saya akan melanjutkan pemateri yang ketiga. Strategis reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi administrasi, khususnya reformasi birokrasi, tidak selalu berjalan mulus. Penuh tantangan yang dihadapi, bahwa reformasi administrasi publik di negara-negara transisi atau seperti Albania dan Rumania untuk melangkah ke pelaksanaan reformasi administrasi ditawarkan dua strategis, yaitu komprehensif strategi dan incremental strategi. Komprehensif strategi adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh suatu lembaga manajerial pusat dalam mengendalikan beberapa bidang cakup seperti personil, anggaran, dan organisasi. Dalam penerapan strategis ini diperlukan dukungan politik dari penguasa, sedangkan legislatif dan partai politik jarang memberikan dukungan yang memadai atau komitmen politik penguasa yang diperlukan, mengingat seluruh perencanaan reformasi administrasi yang akan dibuat dan harus diketahui penguasa sehingga goal yang diinginkan akan tercapai. Sebagaimana hasil penelitian di beberapa daerah ditemukan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan reformasi birokrasi di daerah adalah komitmen dan political will kepada daerah. Incremental strategi adalah suatu pendekatan yang melihat reformasi administrasi secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan karena reformasi dianggap sebagai suatu proses. Kesimpulan, reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaliknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Di sisi lain, birokrasi sangat syarat dengan banyak tugas fungsi karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang dalam suatu pemerintahan yang mengadaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi dan ketelaksanaan sumber daya manusia dan pengawasan dan melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan.
Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat di daerah untuk menghindari tumbangan tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf kalau ada kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan. Kita sama-sama belajar, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.